Pembacaan Surat Kuasa Khusus. Selamat siang, saya akan membacakan surat kuasa khusus yang bertantangan di bawah ini. Nama Ayang, tempat tanggal lahir Lampung 5 Maret 2001. Pekerjaan mahasiswa warganegaraan Indonesia. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Rangga, tempat tanggal lahir Lampung 7 Juli 1997. Pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Cendrawasih. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dan mewakili dalam proses hukum atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan yang mengakibatkan kematian, pasal 181 KUHP menyembunyikan mayat yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di kantor kepolisian Resor Metro Lampung. Penerima kuasa berhak untuk menghadiri dan mewakili pemberian kuasa dalam setiap proses hukum, memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, membuat dan menandatangani dokumen hukum, mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan termasuk keberatan, eksepsi, pembelaan, dan upaya hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditantangani dalam sampai perkara peroleh putusan. Kekuatan hukum tetap atau kuasa hukum ini dicabut secara sah. Demikian surat ini dibuat lalu digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Pembacaan berita acara pemeriksaan. Baik, kali ini saya akan membacakan berita acara pemeriksaan tersangka. Nomor BAP garing 34/2/2024 Reskrim pada hari Jumat tanggal 4 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro. Saya, nama penyidik Rangga, pangkat Inspektur 1 Polisi, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 45/2/2024 garing Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap Ayang, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, bangsa Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat berdasarkan keterangan investigasi sebagai berikut. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab, ya, saya tahu. Saya diperiksa karena saya telah membunuh teman saya sendiri, bebek, di kamar kosnya. Pertanyaan kedua, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka menjawab, pada hari Rabu 2 Februari 2024 saya datang ke kosan bebek sekitar pukul 18.00 WIB. Kami sempat mengobrol seperti biasa. Saat itu saya sudah membawa pisau lipat yang saya simpan di jok motor. Setelah mengobrol beberapa saat, saya berpura-pura hendak pulang. Saat berdiri dan bersiap keluar kamar, saya tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk bagian tubuhnya. Ia sempat melawan dan menggigit tangan saya, tetapi saya terus menusuk bagian leher dan dadanya hingga ia tumbang. Pertanyaan ketiga, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka menjawab, pisau lipat itu saya beli sendiri di toko alat perkakas 2 minggu sebelum kejadian. Saya simpan di motor saya. Pertanyaan keempat, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Dan tersangka menjawab, saya iri dengan keberhasilan korban. Dia sering mendapat beasiswa dan hidupnya terlihat lebih mudah, sementara saya terlilit utang pinjaman online dan tunggakan kos. Saya merasa sangat tertekan. Pertanyaan kelima, apakah saudara lakukan setelah korban meninggal dunia?
Tersangka menjawab, setelah korban tewas, saya panik. Saya bungkus jasadnya dengan plastik besar dan spray, lalu meneburkan pengawet dan pewangi pakaian agar bau tidak keluar. Saya kemudian mengambil beberapa batang barang korban, lalu meninggalkan kos. Pertanyaan ke-6, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, saya mengambil laptop, MacBook, dompet yang berisi uang tunai, kartu-kartu, serta ponsel korban. Pertanyaan ke-7, apakah ada orang lain membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, tidak ada, semua saya lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pertanyaan ke-8, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, saya terinspirasi dari satu adegan serial Netflix Narcos. Saya tidak tahu kenapa, tapi sejak menonton itu saya mulai berpikir untuk melakukan hal yang sama. Pertanyaan ke-9, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Dia sangat terkejut dan sempat berteriak kecil. Dia mencoba melawan dan memiliki tangan saya, namun saya terus menusuk beberapa kali hingga dia tidak bergerak lagi. Untuk menutup, sebelum melakukan pemeriksaan ini dihentikan kepada yang diperiksa, dibacakan kembali isi berita acara pemeriksaan ini dan menggunakan bahasa yang dimengerti, dan yang diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai keterangan yang diberikan, serta menguatkan hasil pemeriksaan ini yang diperiksa untuk membuat tanda tangan di bawah ini. Dibuat di Polres Metro Lampung tanggal 4 Februari 2024. Penyidik Rangga Alvin Melkisedek, tersangka Ayam. Pembacaan surat eksepsi atau nota keberatan. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDN 45-2024-PDN kepada yang terhormat Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Rangga Alvin Melkisedek SHM, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Prodi Bahasa Sanskerta, Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, berdasarkan surat khusus tertanggal 24 Januari, dan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDN 42/2024 PN tertanggal 1 November 2025 dengan alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi. Keberatan formil dakwaan menyebutkan adanya perencanaan pasal 340 KUHP, tetapi tidak dijelaskan secara rinci kapan, di mana, dan bagaimana perencanaan itu terjadi. Dakwaan tidak memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, harus jelas, cermat, dan lengkap. Surat dakwaan kabur. Identitas barang bukti tidak jelas. Barang-barang korban, laptop, dompet, ponsel disebutkan tetapi tidak dijelaskan apakah termasuk tidak pidana pencurian atau sekedar pembuatan tambahan. Keberatan material berdasarkan fakta bahwa perbuatan terdakwa terjadi secara spontan setelah interaksi dengan korban. Menyimpan pisau di motor sebelum kejadian tidak otomatis menunjukkan adanya perencanaan matang. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Motif hanyalah menjelaskan latar belakang dan tidak dapat dijelaskan dijadikan dasar untuk pasal 340 KUHP. Fakta ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP, bukan pembunuhan berencana. Permohonan berdasarkan surat di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum nomor Rek perkara PDM 45-2004-PN batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap, mengembalikan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksekusi diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Pembacaan amar putusan sela. Amar putusan sela nomor 45-PID-B-2024-PN-PDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor Rek perkara PDM 45-2-2024-PDL. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 11 November 2025. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa: telah mendengar keterangan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi permohonan agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima serta pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Yang D, oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, pasal 156 KUHP, serta ketentuan hukum acara pidana lainnya berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Ayam untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut hukum nomor Rek perkara PDM 45-2-2024-PN-PDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menetapkan: ketiga, menetapkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara ditetapkan dalam putusan akhir. Demikian putusan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa 5 November 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rangga Alvin SH MH Hakim Ketua, Melkisedek SH Hakim Ketua, Bagio SH Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan lainnya. Pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan nomor Rek perkara PDM 45-2-2024-PDL. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, identitas terdakwa nama Rangga Identitas terdakwa
Nama lengkap Ayam. Nama tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi. Alamat Jalan Melati, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM 45/2/2024/PN dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar korban bebek ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Yang kedua, bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum terjadinya kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Yang kedua, terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana lebih dulu. Ketiga, terdakwa menghilangkan jejak dengan membungkus dan mengawetkan jasad korban. Keempat, terdakwa mencuri barang-barang korban setelah membunuhnya. Kelima, perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga korban. Yang keenam, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan melakukan kejahatan dengan tingkat kekejian tinggi. Hal-hal yang meringankan: terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, terdakwa bersikap sopan setelah persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan: berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1. Yang pertama, 1 buah pisau lipat. Yang kedua, 1 unit laptop MacBook. Yang ketiga, 1 buah dompet. Yang keempat, 1 buah unit ponsel. 5 berupa plastik besar, spray pengawet, dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6 membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai pastinya. Terima kasih. Terima kasih.